APBN atau yang sering kita sebut sebagai anggaran pendapatan belanja itu merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Nah, di dalam APBN ini memuat rincian secara sistematis dari semua apa yang menjadi pendapatan negara dan apa yang menjadi rincian belanja negara. Nah, di dalam APBN ini, kalau misalkan kita mau tahu bagaimana besaran pendapatan negara atau misalkan besaran belanja negara, itu setidaknya kita bisa punya beberapa sumber data. Yang pertama adalah ada yang namanya nota keuangan APBN. Nota keuangan APBN ini biasanya menyertai undang-undang dari APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahun untuk anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan. Paling mudah adalah kita melihat di postur APBN. Di dalam postur APBN ini ada rincian terkait dengan pendapatan negara. Nah, untuk pendapatan negara ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, ada data dari pendapatan perpajakan. Yang kedua adalah pendapatan bukan pajak, dan yang terakhir adalah ada dari hibah. Untuk data pendapatan perpajakan itu terdiri dari banyak hal. Yang pertama adalah data PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Dan kemudian ada pajak bea, ada pajak dari cukai, sama pajak untuk PBB. Untuk penerimaan negara bukan pajak itu bisa berasal dari pendapatan negara dari BUMN misalkan. Ada pendapatan dari misalkan retribusi penggalian atau yang lainnya. Dari semua pendapatan itu akan menjadi sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh negara. Untuk belanja sendiri itu dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah belanja untuk pemerintah pusat dan yang kedua adalah belanja untuk ditransfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat ini ada banyak sekali komponennya. Misalkan bagaimana untuk belanja pegawai, belanja modal, untuk bayar bunga utang, sama belanja-belanja pemerintah pusat yang lainnya. Nah, untuk transfer ke daerah ini ada beberapa komponen. Misalkan untuk dana desa, untuk dana alokasi khusus, untuk yang lainnya. Nah, dari penerimaan dan pendapatan nanti akan ada yang namanya surplus atau defisit anggaran atau neraca anggaran. Neraca anggaran ini merupakan selisih antara total penerimaan negara dikurangi dengan belanja negara. Kemudian, selain defisit anggaran, ada juga yang namanya keseimbangan primer. Nah, maksud keseimbangan primer itu apa? Keseimbangan primer itu adalah data mengenai penerimaan negara dikurangi dengan belanja negara di selain belanja yang masuk ke dalam pembayaran bunga utang. Nah, ini menjadi sangat penting. Ketika neraca keseimbangan itu positif, artinya pemerintah masih mampu untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Tetapi ketika neraca keseimbangan itu sudah negatif, keseimbangan primer itu sudah negatif, itu artinya apa? Pendapatan negara itu sudah tidak mencukupi untuk pembiayaan operasional. Jangankan untuk bayar bunga utang, untuk pembiayaan operasionalnya aja itu sudah tidak mencukupi.